Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadits oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menyampaikan pembahasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang pemimpin kaum muslimin. Sudah kita bacakan ucapan-ucapan para ulama ahli sunnah wal jamaah dalam kitab-kitab akidah ya. Yang intinya sudah kita sampaikan ada 10 poin, dengan kita tambahkan nanti referensi yang lainnya. Kita ulangi lagi 10 poin ringkasan dari ucapan ulama ahli sunnah dalam kitab-kitab akidah itu tentang pemimpin kaum muslimin. Yang pertama, membaiat pemimpin kaum muslimin, dan sekaligus ditambahkan tidak boleh membatalkan baiat tersebut. Yang kedua, menghormati pemimpin kaum muslimin. Yang ketiga, tidak menghina atau mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Yang keempat, bersabar dalam menghadapi kezaliman pemimpin kaum muslimin. Yang kelima, menasihati pemimpin kaum muslimin dengan rahasia, sembunyi-sembunyi, dan dengan sopan santun atau lemah lembut. Yang keenam, mendoakan pemimpin kaum muslimin dengan kebaikan. Yang ketujuh, haram mendoakan mereka dengan kejelekan. Yang kedelapan, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Dan yang ke-9, haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Dan yang ke-10, melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Ini 10 akidah dan sikap ahli sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, dan ini sekali lagi semuanya ada termaktub dalam kitab-kitab akidah para ulama
yang sudah kita bacakan kemarin dan yang akan kita baca insyaallah pada kesempatan malam hari ini. Langsung saja kita mau perinci 10 poin tersebut. Yang pertama, membaiat pemimpin kaum muslimin. Kalau sudah terpilih seorang pemimpin, penguasa, entah itu skupnya lebih luas, yaitu berupa khalifah yang menguasai negeri-negeri kaum muslimin di dunia ini, atau yang memimpin di suatu negara, ya, entah itu raja atau presiden, atau namanya imam atau amir, yang penting ulil amri. Makanya dalam surat An-Nisa 59 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan ulil amri. Kata para ulama, ada makna yang tersirat dari ungkapan ulil amri, yaitu yang memiliki al-amr, perintah, kekuasaan, ya, entah tadi dalam bentuk khalifah atau raja atau presiden yang bisa sekali lagi menguasai suatu negeri tersebut, entah dipilih lewat jalur yang syar'i atau yang tidak syar'i, seperti yang kita sampaikan dalam ungkapan Imam Ahmad dan yang lainnya, as-sam'u wa ta'ah li a'immatil muslimin baron kana au fajiran wa majtama alaihi an-nasu wa radu bihi wa man waliyahum bisayf. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang zalim maupun yang adil, yang sepakat manusia memilihnya dengan keridhaan dari mereka, atau yang menguasai mereka lewat senjata atau kudeta. Yang disepakati diridhoi manusia, ini cara yang syar'i. Yang kedua dengan kudeta enggak syar'i. Namun kalau sudah berkuasa, wajib dibaiat, wajib didengar dan ditaati. Apa arti al-bai'at atau al-bai'atu? Al-ahdu ala ta'ah, yaitu berjanji untuk mentaatinya dalam hal yang tidak bermaksud kepada Allah tentunya, dan wajib meyakini akan kepemimpinannya. Ya, sudah terpilih, diangkat menjadi pemimpin, maka wajib didengar dan ditaati. Sekali lagi, entah bentuknya khalifah atau raja atau presiden, yang penting menguasai suatu negeri, bukan yang dompleng seperti khalifahnya kelompok ISIS ataupun khalifah-khalifah jadi-jadian yang banyak juga di negeri kita ini. Sebagian kelompok-kelompok mengangkat pemimpin pengajiannya, kelompoknya menjadi khalifah. Ini khalifah palsu, imitasi, ini jadi-jadian. Tidak boleh membaiatnya. Baiat hanya untuk ulil amri, ya. Ini sekali lagi kita tegaskan, karena tadi ada banyak khalifah-khalifah jadi-jadian. Kemudian juga ada syubhat sebagian kelompok mengatakan yang kita baiat, yang kita dengar dan kita taati hanya khalifah. Selain itu tidak boleh. Harus bentuknya kekhalifahan. Ini juga batil. Ini kita mau bawakan ucapan para ulama, atau di antaranya Imam Asy-Syaukani di sini. Ini kita nukil dari Mu'amatul Hukam fi Dhul Kitab wa Sunnah oleh Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah taala. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, wa amma ba'da intisyaril Islam wa tisa ruk'atihi wa taba'udi atrafihi fa ma'lumun anna qad sara fi kulli kutrin au aktar al wilayah ila imamin au sultan. Setelah tersebarnya Islam, setelah banyak kaum muslimin berpencar di berbagai penjuru negeri, maka setiap negeri, setiap negara punya imam masing-masing, ya. Wa fil kutril akhar kadzalik,
wala yan akid li ba'dim amrun wala nahyun fi kutil akhar wa aqtarihi allati rajat ila wilayatihi. Pemimpin negeri ini tidak punya kekuasaan di negeri yang lainnya. Setiap negeri punya pemimpin masing-masing. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, fala ba'sa bi ta'addudil a'immati wassalatin. Tidak mengapa adanya berbagai negeri kaum muslimin yang dipimpin oleh pemimpin masing-masing. Enggak harus apa? Dalam satu kekhalifahan. Ya, kata beliau fala ba's wa yajibu ta'ali kulli wahid minhum ba'dal bai'ati lahu ala ahlil kutri alladhi yanfudhu fihi awamiruhu wa nawahi. Maka wajib setiap rakyat yang tinggal di negeri tersebut untuk mentaati pemimpinnya setelah pemimpin itu dibaiat, setelah disahkan menjadi pemimpin, ya, yang mana kekuasaannya mencakup negeri tersebut. Wa kadzalika sahibul kutil akhar, demikian pula dengan negeri yang lain, negara yang lain punya pemimpin, wajib bagi rakyat negeri tersebut mentaati pemimpin negerinya masing-masing. Sekali lagi, ini ijma' para ulama ahlussunnah, tidak mengharuskan yang dibaiat ditaati khalifah. Ini sekali lagi hati-hati orang-orang yang mensyaratkan yang ditaati hanya khalifah saja. Kemudian Asy-Syaikh juga membawakan ucapan ulama yang lain, di antaranya Imam As-San'ani. Dua-duanya dari ulama negeri Yaman. Imam As-San'ani rahimahullah mengatakan ketika mensyarah hadis man kharaja ani ta'a wa faraqal jamaah wa mata mitatun jahiliyah. Barang siapa keluar dari ketaatan pemimpin kaum muslimin dan dia memisahkan diri dari barisan jamaah kaum muslimin dan dia mati dalam keadaan jahiliyah. Perlu kita sampaikan juga di sini, hati-hati, ada sebagian kelompok yang membawa hadis ini untuk mendoktrin pengikutnya agar tetap dalam jamaahnya, kelompoknya nggak boleh keluar dari kelompoknya. Kalau keluar diteror, kalau mati diancam mati apa? Jahiliyah. Hati-hati, ya. Dan pasti dengan apa? Store, pajak tiap, gajian atau yang lainnya. Ini juga ujung-ujungnya tadi. Intinya sekali lagi hati-hati. Ada yang menyalahgunakan hadis ini, padahal hadis ini hanya untuk pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin kajian ataupun kelompok-kelompok pengajian kaum muslimin. Kemudian kata beliau, ta'atul khalifah alladhi waqal istima' ali wa ka'anal murad khalifata ay kutrin minal aqtar lam yujmi'in nas ala khalifah fi jamil bilad islamiyah min asna'id daulatil abbasiyah. Ketaatan dalam hadis tersebut itu mencakup khalifah yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Maksudnya penguasa setiap negeri. Karena kata beliau, manusia kaum muslimin sepakat bahwasanya tidak ada lagi kekhalifahan di tengah-tengah kekuasaan daulah al-Abbasiyah. Bal istaqalla ahlu kulli iqlimin biqaimin bi umurihim. Sejak saat itu negeri-negeri kaum muslimin mereka memiliki penguasa masing-masing. Maka kata beliau, itlau humilal hadis ala khalifah istama ali ahlul islam laqad faidatu. Seandainya hadis tadi hanya dikhususkan untuk khalifah yang menguasai seluruh dunia kaum muslimin, maka sedikit faedahnya. Maka ini sekali lagi kata Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala, sebagaimana kata Imam Syaukani tadi, tidak mengapa setiap negeri dipimpin oleh pemimpin masing-masing dan wajib bagi rakyatnya mentaati membaiatnya. Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, intinya yang pertama tadi, ketika sudah dipilih seorang penguasa pemimpin kaum muslimin, entah dengan cara yang syar'i atau yang enggak syar'i, wajib dibaiat. Dan arti baiat
berjanji untuk mentaati dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah dan meyakini akan kepemimpinannya. Tidak boleh membatalkan baiat tersebut di tengah perjalanan. Ini berdasarkan sabda Rasul SAW yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Mungkin sebagai referensi, hadis-hadis tentang masalah ini bisa antum rujuk kepada Sahih Bukhari, Kitabul Ahkam atau bab tentang Al-Ahkam, atau Sahih Muslim, Kitab Al-Imarah, kepemimpinan. Itu lengkap, komplit sudah. Ya, sebagian kita bawakan di sini. Ada riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika ada pemberontakan di kota Madinah terhadap Yazid bin Muawiyah. Lalu Abdullah bin Umar mendatangi seseorang yang bernama Abdullah bin Muti. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika itu disambut dengan hangat oleh Abdullah bin Muti, di istilahnya beberkan permadani lah. Kata beliau, atikum lali an ajlisa, aku mendatangi kalian bukan untuk duduk, walakin uhadditsukum an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun aku ingin menyampaikan hadis Rasul kepada kalian yang ingin memberontak, yang ingin membatalkan baiat. Kemudian Abdullah bin Umar membawakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man khala ayadan min taatin laqiyallahu yaumal qiyamah la hujjatalah. Barang siapa yang mencabut baiat ketaatannya kepada pemimpin kaum muslimin, maka dia datang kepada Allah pada hari kiamat tanpa hujjah, la hujjatalah. Kemudian kata Rasul lagi, waman mata walaysa fi unukihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Dan barang siapa mati tidak ada baiat di lehernya, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah, menanggung dosa besar, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini wajibnya membaiat. Wajib kita yakini kita punya pemimpin yang memimpin negeri ini. Wajib kita apa? Dengan dan taati perintahnya yang tidak bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai mengatakan, wah ini pemimpin gak sah, ya, saya hidup apa adanya di negeri ini, gak ada pemimpin, saya gak mengakui kepemimpinannya. Ini kata Rasul, man mata walaysa fi unukihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa mati di lehernya tidak ada baiat, mati dalam keadaan jahiliyah. Dan mungkin antum ingat kembali ucapan Imam Al-Barbahari yang kita sudah sampaikan minggu yang lalu dalam kitab Syarh Sunnah. Imam Bari mengatakan, la yahillu li ahadin an yabita lailatan wa la yara laisa alaihi imam baran kan au fajiran. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, tidak halal alias haram seseorang bermalam sedangkan dia meyakini tidak punya imam, atau tidak meyakini negeri ini punya pemimpin misalnya, yang baik maupun yang zalim. Kata beliau haram, harus ada apa? Baiat. Yaitu tadi meyakini kita punya pemimpin dan wajib untuk kita mendengar dan taat dalam hal yang tidak bermaksiat. Ya. Ini baiat hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Oleh karena itulah dalam sejarah para sahabat, sebagaimana kata Ubadah bin Samit dalam Sahih Bukhari, Muslim juga, bayatna Rasulullah SAW ala sami wa ta'ah. Kami membaiat Rasul, kami membaiat pemimpin kaum muslimin untuk mendengar dan taat. Baiat untuk pemimpin kaum muslimin. Abu Bakar As-Siddiq setelah diangkat menjadi khalifah dibaiat oleh para sahabat. Demikian pula Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Baiat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan ini yang juga disampaikan oleh para ulama, ya. Contoh di sini ada kitab, ini kayaknya ringkasan dari Mu'amatul Hukam. Kata beliau, di antara hak pemimpin kaum muslimin al-bai'atu lahu, membaiat pemimpin kaum muslimin. Fayubayi'u al-halli wal aqd, dibaiat oleh ahlul halli wal aqd yang memilih pemimpin kaum muslimin tersebut. Summa umumul muslimin, kemudian dibaiat oleh rakyat kaum
muslimin. Wa ma'nal bai'ah al-ahdu ala ta'ah. Makna bayat adalah berjanji untuk mentaatinya. Ai annal mubayyi'in yusallimuna lil imam an-nadhar fi amri anfusihim wa umril muslimin. Dan di antara makna bayat, orang-orang yang membaiat pemimpin menyerahkan urusan mereka, urusan negeri mereka kepada pemimpin tersebut. Ya. Dan sekali lagi tidak boleh membatalkan baiat tersebut. Dan kalau kita lanjutkan lagi kisah Abdullah bin Umar tadi, ketika manusia mau memberontak kepada pemimpin mereka, Yazid bin Muawiyah, pada waktu itu Abdullah bin Umar mengumpulkan keluarga beliau, kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yunsabu li kulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Pada hari kiamat akan ditancapkan bendera bagi setiap para pengkhianat. Yang beliau maksud yang membatalkan baiat kepada pemimpin kaum muslimin. Naudzubillahi min dzalik. Dan beliau mengancam orang-orang yang ikut membatalkan baiat terhadap Yazid bin Muawiyah itu akan berhadapan dengan beliau pada hari kiamat kelak. Jadi ini sekali lagi, yang pertama, sikap dan akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin, membaiatnya. Yang kedua apa tadi? Menghormati pemimpin kaum muslimin. Ini yang kita janjikan. Kalau ucapan ulama yang kita bahas kemarin tidak ada kata-kata menghormati, memuliakan. Ini kita janjikan kemarin dari kitab As-Sunnah. Ini juga kitab akidah, namun dengan membawakan riwayat-riwayat hadis Rasulullah SAW dan ucapan para salafus saleh. Dan kitab ini ditakhrij oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kitab As-Sunnah oleh Imam Ibn Abi Asim. Nama lengkapnya Abu Bakar Amr Ibn Abi Asim Ad-Dhahhak Ibn Mukhallad Asy-Syaibani Al-Mutawaffa sana mi'atain wa sab'in wa thamanin Al-Hijriyah, yang meninggal tahun 287 Hijriah. Ulama Ahlussunnah di abad ketiga Hijriah. Beliau dalam kitab As-Sunnah ini membawakan bab, kalau di sini halaman 480, ada bab madzukira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min amrihi bi ikrami sultan wa zajrihi an ihanatihi. Bab sabda Rasul yang memerintahkan untuk menghormati pemimpin kaum muslimin dan larangan beliau dari menghina pemimpin kaum muslimin. Babnya jelas. Dan ini sekali lagi seperti bab-bab yang kemarin kita sampaikan. Ini berlaku untuk pemimpin yang adil ataupun yang zalim. Makanya kita tegaskan kemarin, ucapan para ulama tersebut ditekankan jaru au fajaru au dzalamu. Tetap dihormati karena mereka memiliki kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibn Abi Asim membawakan sabda Rasul. Rasul bersabda, man akrama sultanallah akramahullah. Barang siapa memuliakan, kalau di sini sultan Allah, pemimpin Allah, dalam arti pemimpin yang dimuliakan oleh Allah. Ini litasrif, diidofahkan, disandarkan kepada Allah seperti Baitullah masjid untuk litasrif pemuliaan. Naqatullah, untanya Allah, seperti dalam kisah Nabi Saleh untuk memuliakan. Di sini juga demikian. Rasul mengatakan sultan Allah memuliakan pemimpin kaum muslimin. Kata Rasul, barang siapa memuliakan pemimpin kaum muslimin, Allah akan memuliakannya. Namun sebaliknya kata Rasul, wa man ahana sultan Allah ahanahullah. Barang siapa menghina pemimpin kaum muslimin, Allah akan hinakan. Kata Syekh Al-Albani, hadisnya derajatnya hasan. Saya ulangi lagi, Rasul mengatakan barang siapa memuliakan pemimpin kaum muslimin, Allah muliakan. Ini poin yang kedua, nanti hadis selanjutnya poin yang ketiga sebetulnya. Barang siapa menghina pemimpin kaum muslimin, Allah akan menghinakannya. Kemudian dibawakan riwayat-riwayat yang lainnya.
Kemudian ada bab berikutnya, halaman 481, ada bab judulnya fi dzikri fadli ta'ziril amir wa tauqirihi. Bab keutamaan memuliakan dan menghormati pemimpin kaum muslimin. Ini sudah jelas babnya, kata Imam Ibnu Abi Asim rahimahullah ta'ala, bab keutamaan menghormati memuliakan pemimpin kaum muslimin, yang zalim maupun yang adil. Ya. Kemudian beliau membawakan hadis yang sahih riwayat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, khamsun man fa'ala wahidatin minhunna kana dhaminan Allah azza wa jalla. Ada 5 perangai yang barang siapa melakukan salah satu darinya, maka dia mendapatkan jaminan surga dari Allah, balasannya surga dari Allah. Di antaranya kata Rasul, audakhala ala imamihi yuridu ta'zirahu wa tauqirahu. Barang siapa yang menemui pemimpin kaum muslimin dan dia ingin untuk memuliakan dan menghormatinya. Ini luar biasa. Bahkan ada ya riwayat dari ulama salaf, ada dalam kitab ini. Ada salah satu dari ulama salaf ketika bertemu dengan pemimpin kaum muslimin, dia cium tangannya. Ketika ditanya kenapa kok dia berbuat demikian, apa enggak lebay istilahnya? Kata ulama tadi, tidak. Kalau kita dibolehkan mencium tangan orang tua kita, apalagi pemimpin kaum muslimin yang kebaikannya mencakup negeri kaum muslimin dan juga banyak hamba-hamba Allah. Ya, ini sekali lagi sabda Rasul, petunjuk Rasul, wasiat Rasul, dan yang telah dipraktekkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian Imam Ibnu Abi Asim membawakan dalam kitab ini bab fi dzikri sami wa ta'ah. Ini urutan-urutannya tentang pemimpin kaum muslimin, menghormatinya, kemudian wajib mendengar dan taat kepadanya. Ya, ini sudah sering kita bawakan dari ucapan ulama-ulama yang sudah kita sampaikan kemarin. Ini panjang pembahasan tentang masalah mendengar dan taat dengan riwayat-riwayatnya. Kemudian Imam Ibnu Abi Asim, ini bab setelahnya. Ini mumpung masih kita bawa buku ini, sekalian kita bahas langsung. Ini mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian Imam Ibnu Abi Asim membawakan bab tentang mayajib ala ra'iyah minan nushi liulatiha, halaman 509. Bab kewajiban rakyat menasehati pemimpinnya. Ya, dibawakan hadis yang masyhur, ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Di antaranya li a'immatil muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin. Ya, namun bagaimana caranya? Apakah dengan didemo, dicaci maki, disebarluaskan di medsos aib-aibnya? Apakah dikritik lewat medsos? Ya, kata beliau, bab kaifa nasihatur ra'iyah lil wulad. Ada bab khusus, ya, kata Imam Ibnu Abi Asim, bab bagaimana menasehati pemimpin kaum muslimin. Ya, dibawakan hadis Rasul dari sahabat Iyad bin Ghanmin radhiyallahu anhu. Rasul SAW bersabda, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi ala niyatan. Barang siapa ingin menasehati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Walakin ya'khud biyadih, namun ambillah tangannya, fayakhluwa bihi, berduaan dengannya, 4 mata dengannya. Fa in qabila minhu fadak, jika diterima itu yang diharapkan. Wa illa kana qad adalladhi alaih, kalau enggak diterima telah gugur kewajiban. Kata Syekh Albani, isnaduhu sahih, hadisnya sahih, dan beliau berikan keterangan-keterangan di sini. Ya, memang ada orang-orang yang
ya ingin terlepas dari akidah seperti ini lalu berusaha mendhaifkan hadis ini, padahal hadis ini sahih, ya. Dan ini juga dipraktekkan para ulama as-salaf. Ya insyaallah akan kita kaji lagi pada pembahasan nasihat nanti. Cuma ini mumpung kita bawa bukunya, kita baca sekalian bab-bab yang ada dalam kitab ini. Kemudian bab 188 halaman 516 ada bab judulnya bab ma'amara bihin Nabi sallallahu minas sabr indama yaral mar'u minal umur allati yaf'aluha al-ulad. Bab perintah Nabi agar kita bersabar menghadapi hal-hal yang kita nggak sukai dari pemimpin kaum muslimin. Jadi sekali lagi dalam kitab As-Sunnah oleh Imam Ibn Abi Asim kurang lebihnya ada 4 sikap akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, atau mungkin 5. Menghormatinya, tidak menghinanya, kemudian mendengar dan taat kepadanya, kemudian apa tadi? Menasehatinya dengan cara apa? Rahasia, ya. Dan kelima, bersabar dalam menghadapi kedzaliman pemimpin kaum muslimin, ya. Ini sekali lagi ada dalam kitab As-Sunnah oleh Imam Ibn Abi Asim, ulama Ahlussunnah yang hidup di abad ketiga Hijriah. Jadi tadi pembahasannya menghormati, memuliakan pemimpin kaum muslimin, dan telah kita sampaikan hadis Rasulullah SAW, man akrama sultanallah akramahullah. Dan ini pula yang juga diucapkan oleh para ulama Ahlussunnah sejak dahulu kala, di antaranya oleh Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari yang sudah kita sampaikan, beliau gurunya Imam Barbahari. Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari pernah mengatakan, idza azzama an-nasu al-umara wal ulama istaqama amru dinihim, ya, atau kama qala rahimallahu taala. Apabila manusia menghormati ulama wal umara, maka akan lurus perkara agama mereka, ya. Namun sebaliknya, kalau mereka sudah menghina pemimpin dan para ulamanya, maka mereka akan jauh daripada kemuliaan tersebut. Yang kita mau carikan dari kitab tadi, Mu'amalatul Hukam fi Dhaul Kitab wa Sunnah. Nah, ini dibawakan oleh Syekh Abdul Salam Barjas hafidhallah ta'ala. Kata beliau, anallaha ta'ala amara bi ta'atil ulad wa qarana bi ta'atahu ta'ala wa ta'ata rasuli bi ta'atihim fadalla dzalik ala rafi'i sya'ni wa adimi qadrihim. Di antara alasan mengapa kita memuliakan pemimpin, karena Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 menggandingkan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin kaum muslimin, ulil amri minkum. Dan Allah katakan pemimpin di antara kalian dalam bentuk mutlak, entah yang fajir ataupun yang adil. Ketika Allah menggandingkan hal tersebut, menunjukkan akan kedudukan pemimpin kaum muslimin, ya. Maka tidak boleh untuk apa? Dihinakan. Kemudian tadi yang sudah kita jelaskan, ketika Rasul mengatakan man akrama sultan Allah, pemimpin kaum muslimin disebutkan oleh Rasul dengan istilah sultan Allah, pemimpin Allah, dalam artian pemimpin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk at-tashrif kata para ulama. Dalam segi bahasa namanya litashrif, memuliakan. Maka wajib untuk apa? Memuliakan pemimpin kaum muslimin. Kemudian dalam riwayat Rasul pernah mengatakan as-sultan zillullah fil ardi, pemimpin itu bayangan Allah di atas muka bumi ini. Zillullah juga ada unsur tasrif, memuliakan pemimpin.
Arti bayangan di situ karena untuk menaungi kaum muslimin. Banyak mereka manfaatnya. Tanpa kita tutup mata ada kekurangannya. Namun tetap dikatakan Rasul dzillullah. Mereka adalah bayangan Allah dalam artian menaungi rakyat kaum muslimin. Anna sultan dzillullah fil ardi. Pemimpin adalah bayangan Allah di atas muka bumi ini. Ya. Kemudian jelaskan sebab-sebabnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Kita mau bawakan ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang masalah ini. Ya, mungkin kita tunda dulu, insyaallah kalau kita dapatkan kita bacakan. Ada di si kitab ini. Ya, kemudian poin yang berikutnya yang ketiga, haram untuk mencaci maki menghina pemimpin kaum muslimin. Ini sudah kita bawakan hadisnya tadi. Man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang mencaci pemimpin kaum muslimin, yang menghina pemimpin kaum muslimin, maka Allah akan hinakan dia. Dan ini pernah ada suatu kisah dari sahabat Rasul yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Beliau pernah suatu saat hadir di ceramah ataupun pidatonya pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Tiba-tiba ada seseorang yang nyeletuk mengatakan, undur ila amirina yalbasu thiyabal fusak. Lihatlah kepada pemimpin kita ini yang memakai baju kefasikan. Maka Abu Bakrah, seorang sahabat Rasul, mengatakan, uskut, diam engkau. Ini sahabat Rasul melaksanakan perintah Rasul, amar ma'ruf nahi munkar. Itu ucapan yang tidak baik kepada pemimpin kaum muslimin. Harus dilarang, harus dicegah. Kemudian Abu Bakrah membawakan hadis tadi. Man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa menghina pemimpinnya, Allah akan menghinakannya. Dan wajib kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, caci makian terhadap pemimpin kaum muslimin, kata para ulama, adalah bid'ahnya Abdullah bin Saba al-Yahudi, pelopor pendiri Syiah Rafidah qatalahumullah. Ya. Di kitab ini Muhammadul Hukam fi Dhul Kitab wa Sunnah disampaikan, orang pertama kali atau pelopor pencaci maki pemimpin kaum muslimin adalah Abdullah bin Saba al-Yahudi. Kita mau bacakan ucapan beliau karena sekali lagi masih ada orang-orang yang mengaku ahli sunnah namun kelakuannya mengikuti Abdullah bin Saba, pendiri kelompok Asy-Syiah Rafidah qatalahumullah. Di halaman 145 ada pembahasan an-nahyi fin nahyi an sabil umara, haramnya atau larangan mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Dibawakan di sini berbagai macam riwayat dari para ulama salaf. Di antaranya tadi Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Kemudian juga riwayat dari sahabat yang lain, di antaranya Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan awwalu nifaqil mar'i ta'nuhu ala wali amrihi. Kemunafikan pertama kali dalam diri seorang muslim, caci makiannya terhadap pemimpin kaum muslimin. Ciri munafik, kata Abu Darda seorang sahabat Rasul, adalah mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Kemudian dibawakan juga riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, nahana kubarauna min ashabi Rasul sallallahu, para senior kami dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik sahabat, beliau mengatakan pembesar para sahabat, senior para sahabat pernah melarang kami. Apa yang mereka larang? Kata Anas bin Malik, la tasubbu umara'akum, jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Wala tahusyum, jangan berbuat curang kepada mereka.
Wala tubghiduhum, jangan kalian membenci mereka. Wattaqullah wasbiru, namun bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Fa innal amra qarib, sesungguhnya kelonggaran ataupun kemudahan itu akan segera datang. Ya. Kemudian dibawakan bab man bada'a bita'ni ala a'immatil muslimin. Siapa pertama kali yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin? Kata Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala, at-ta'nu fil umara tahta syiaril amri bil ma'ruf wa nahi al munkar bid'atun sabaiyah. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Ya, kita mau tunaikan janji kita kalau ketemu ucapan Syekh Muhammad bin Utsaimin tentang poin kedua menghormati pemimpin kaum muslimin akan kita bacakan. Di sini kita dapati halaman 44 dalam kitab tadi Mu'amatul Hukam. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, "Falla Allah fi fahmi manhajis salafis saleh fi ta'amul ma'as sultan." Bertakwalah kepada Allah dalam memahami manhaj salafis saleh dalam bermuamalah dengan pemimpin kaum muslimin. Wa alla yutakhad min akhta'is sultan sabilan li itharatin nas. Jangan menjadikan kesalahan pemimpin sebagai jalan untuk memprovokasi manusia, menyebar kebencian di tengah manusia terhadap pemimpin kaum muslimin. Wa ila tanfiril qulub an ulatil umur, dan jangan menjauhkan rakyat dari pemimpin kaum muslimin. Fahadha ainul mafsadah, ini adalah bentuk kerusakan. Wa ahadu usus alati tahsul bial fitnah bainan nas, dan ini salah satu pondasi fitnah di tengah manusia. Kemudian juga di sini setelah itu dibawakan ucapan tadi Sahal bin Abdillah Tustari. Beliau rahimahullah mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma'adamus sultan wal ulama. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka memuliakan pemimpin dan para ulama. Wa in addamu hadaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Kalau mereka mengagungkan ulama dan umara, maka Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Wa in istakhafu bihadain afsadu dunyahum wa ukhrahum. Namun kalau mereka menghinakan ulama wal umara, maka mereka telah merusak dunia dan akhirat mereka. Ya, kita sambung tadi pembahasan siapa pelopor yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Kata Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala, mencaci maki pemimpin dengan kedok amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah bid'ah sabaiyah. Ibtada'aha Abdullah bin Saba, yang dipelopori oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi, li tafriqil ummah, untuk memecah belah kaum muslimin, wa is'alil fitan bain abna'iha, dan untuk menyalakan api fitnah di tengah kaum muslimin. Wa kana nataja bid'ati hadi qatlu khalifatil muslimin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan akibat dari caci makian Abdullah bin Saba terbunuhnya al khalifat Rasid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena sudah kita sampaikan Abdullah bin Saba gerilya di tengah-tengah kaum muslimin, terutama orang-orang awam, memprovokasi mereka untuk membenci Al-Khalifah Rasid Utsman bin Affan dengan caci makiannya, tuduhan-tuduhan kejinya terhadap Al-Khalifah Rasid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini sekali lagi, yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin pertama kali adalah Abdullah bin Saba al-Yahudi. Maka sekali lagi, kalau kita ingin jauh dari Abdullah bin Saba, maka jauhi caci makian terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk. Bagaimana caranya berbaiat seperti orang awam seperti kami? Ini sudah kita sampaikan minimal tadi, yaitu kita meyakini presiden negeri ini pemimpin kita. Kewajiban kita mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang tidak bermaksiat, dan tidak boleh membatalkan baiat tersebut. Di tengah jalan ketika banyak provokasi caci maki kemudian kita menganggapnya tidak sah kepemimpinannya, maka sekali lagi itu bentuk kata Rasul, man khala yadan min ta'atin
laqiyallahu yaumal qiyamah la hujjah alaih atau la hujjata lahu. Barang siapa yang membatalkan baiatnya, mencabut ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, lalu dia bertemu dengan Allah pada hari kiamat, maka dia tidak punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pertanyaan tentang kelompok-kelompok kajian yang pengajiannya itu dengan sembunyi-sembunyi, dengan rahasia, atau kalau istilah mereka gerakan bawah tanah. Maka kita bawakan ucapan Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau mengatakan, idza ra'aita qauman yatanajawna fi umuri dinihim fa'lam annahum ala ta'sisid dolalah. Apabila engkau melihat sekelompok orang berbisik-bisik dalam urusan agama, maka ketahuilah mereka di atas pondasi kesesatan. Ya, di antara kelompok teroris. Mereka punya pengajian-pengajian rahasia, halaqah-halaqah, liqa-liqa, mungkin 5 orang, atau kalau istilah mereka seperti MLM, ya. Mereka punya 5 orang yang ngaji, mungkin tiap minggu, tiap berapa hari sekali ketemu. Ada murabbinya, istilah mereka. Ini istilah mereka murabbi, ustadznya lah. Meskipun jahil, yang penting punya semangat jihad, ya. Yang murabbi ini dia punya halaqah sendiri dengan yang lain 5 orang. Ada murabbi lagi. Yang 5 tadi, yang pertama nggak kenal dengan gerombolan yang 5 berikutnya. Demikian seterusnya. Ya. Untuk apa? Tidak ditangkap semuanya. Ini gerakan bawah tanah. Ini memang ada di tengah-tengah kaum muslimin, terutama tadi kelompok-kelompok teroris atau yang semisal dengan mereka. Ya, entah namanya itu halaqah atau liqa-liqa mereka. Yang penting tadi kata Umar bin Abdul Aziz, apabila kalian melihat sekelompok orang mereka berbisik-bisik dalam urusan agama, tidak terang-terangan, ya, menunjukkan akidah mereka dan seterusnya, maka inilah kata beliau ala ta'sisid dolalah, kelompok yang sesat dan menyesatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita untuk istiqomah di atas akidah salaf sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.